Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, habibillah, ashrafi khalqillah, sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibni Abdillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Mari kita lanjutkan kajian kitab Bushrul Kaib Biliqa'il Habib, karya Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, Imam Suyuti rahimahullah ta'ala. Kitab yang menjadikan kabar gembira untuk orang beriman terhadap kematian dan alam kubur. Dengan mengkaji kitab ini membuat diri kita roja, berharap kepada Allah. Tidak hanya khauf, tidak hanya takut, khawatir terhadap kematian dan azab kubur, namun juga membuat kita selalu berharap kepada rahmat Allah, menjadi kabar gembira untuk orang-orang beriman. Demikian juga menjadi penghibur kita ketika ada sanak keluarga yang telah mendahului kita, tidak berlebihan dalam bersedih. Kenapa? Karena kita tahu kematian adalah hadiah untuk orang beriman. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi 'ulumihi wa asrari karamatihi wa barakatihi wa nafahatihi fid dharain amin. Ila an qala الثامن عشر وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال أتمنى لحبيبي أن يعجل موته أخرجه ابن أبي شيبة. Yang ke-18, wa an Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, dan dari Sayyidina Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu, beliau berkata, Atamanna li habibi ayu ajjala mautuhu. Atamanna, aku berangan-angan, li habibi, untuk kekasihku, untuk orang yang aku cintai, ayu ajjala mautuhu, agar kematiannya dipercepat, agar dipercepat kematiannya. Akhrajahu Ibnu Abi Syaibah, telah mengeluarkan atau meriwayatkannya Imam Ibnu Abi Syaibah. Ini diantara ucapan Sayyidina Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu. Jadi beliau ini berangan-angan atau senang kalau orang yang beliau cintai ini segera meninggal dunia. Bukan karena benci, bukan, justru karena cinta. Karena dengan kematian itu dia akan mendapatkan kemuliaan dari Allah, mendapatkan pahala iman dan amal salehnya selama di dunia. Dia terbebas dari beban dan penderitaan di alam dunia, terbebas dari fitnah-fitnah dan kemaksiatan di alam dunia. Nah, ini sebagai menghibur kita ketika ada orang-orang yang kita cintai, yang kita kasihi meninggal dunia. Tetap kita bersedih, itu manusiawi, namun tidak sampai berlebihan. Kenapa? Karena kita tahu justru kematian itu lebih baik baginya. Allah Maha tahu ini yang lebih baik, makanya segera Allah panggil keharibaannya. Allah selamatkan dari fitnah dan kegoncangan di alam dunia ini. Yang nggak boleh itu kalau kita mengharapkan kematian seseorang karena benci, karena dengki. Ini dosa. Boleh, itu keburukan. Selanjutnya atas asyarah, yang ke-19.
Wa an Muhammad bin Abdul Aziz At-Taimi rahimahullahu qala qila li Abdul A'la At-Taimi ma tashtahi li nafsika wa liman tuhibbu min ahlika qala al-mautu akhrajahu Banu Abi Dunya. Wa an Muhammad bin Abdul Aziz At-Taimi, dari Sayyidina Muhammad bin Abdul Aziz At-Taimi rahimahullah, beliau berkata, qila li Abdul A'la At-Taimi rahimahullah, telah ditanyakan kepada Sayyidina Abdul A'la At-Taimi rahimahullah, ma tashtahi li nafsika, apa yang kamu inginkan untuk dirimu sendiri, waliman tuhibbu min ahlika, dan untuk orang yang kamu cintai dari keluargamu. Apa sih yang kau paling cintai? Apa sih yang kamu inginkan untuk dirimu dan untuk keluargamu yang kamu cintai? Apa yang kamu inginkan? Qal, maka beliau menjawab, al-maut, kematian. Ini adalah satu hal yang diinginkan oleh orang-orang saleh. Maka Imam Bukhari pun beliau berdoa. Pada zaman beliau banyak terjadi fitnah, padahal zaman beliau masih banyak orang saleh, namun beliau menginginkan kematian juga. Bukan karena masalah yang dihadapi. Jadi ingin mati bukan karena kena musibah. Itu makruh kalau ingin mati gara-gara lidur nazala bihi, karena ada masalah, ada madarat, ada musibah yang menimpa, kau pengen mati, daripada saya susah seperti ini, saya mati aja. Ini yang tercela, itu makruh. Tapi kalau menginginkan kematian agar selamat dari fitnah di dunia ini, dari kemaksiatan di dunia, itu nggak masalah, itu bagus, dan itu dilakukan oleh para ulama dan para sholihin. Akhrajahu Ibnu Abi Dunya, telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. Berikutnya al-ishrun, yang ke-20. Wa 'an Ibni Ubaidillah rahimahullahu annahu qala li Makhulin rahimahullah, atuhibbul jannata? Qala wa man la yuhibbul jannah? Qala fa ahibbal mauta fa innaka lan taral jannata hatta tamuta. Akhrajahu Abu Nu'aim fil Hilyah. Yang ke-20, wa 'an Ibni Ubaidillah rahimahullah, dari Sayyidina Ibnu Ubaidillah rahimahullah annahu qala li Makhulin rahimahullah, sesungguhnya Imam Ibnu Ubaidillah telah berkata kepada Imam Makhul, atuhibbul jannata? Apakah engkau ingin surga? Apakah engkau mencintai surga? Qala, maka Imam Makhul menjawab, wa man la yuhibbul jannah? Siapa yang enggak mau surga? Siapa yang enggak cinta surga? Qal, maka Imam Ibnu Ubaidillah berkata lagi, fahibbal mauta, maka cintailah kematian. Kalau kamu benar cinta surga, ingin surga, maka cintailah kematian. Kalau kamu cinta surga, berarti kamu harus cinta kematian. Kenapa? Fa innaka lan taral jannata, maka sesungguhnya kamu sekali-kali tidak akan melihat surga, hatta tamuta, sehingga kamu mati. Karena kematian itu pintu bagi orang beriman untuk jumpa kepada Allah, untuk menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan sampai takut terhadap kematian yang berlebihan, dan juga jangan sampai bersedih yang berlebihan ketika ditinggal keluarga atau orang yang kita cintai meninggal dunia. Karena sejatinya Allah Ta'ala telah memilih beliau, telah menyelamatkan beliau. Allah ingin segera memberikan balasan pahala buat beliau. Akhrajahu Abu Nu'aim fil Hilyati, telah mengeluarkan dan meriwayatkan ungkapan ini Imam Abu Nu'aim fil Hilyah, di dalam kitab Al-Hilyah, Hilyatul Awliya. Ini al hanya
Al-ta'rif lil ahdi dhihni. Sudah paham kita di dalam benak setiap santri, setiap ahli ilmu, kitab Hilyatul Auliya. Berikutnya Al-Hadi wal Ishrun, yang ke-21. Wa an Hibban bin al-Aswad rahimahullah qala al-mautu khairun yusilul habiba ilal habibi. Al-mautu khairun yusilul habiba ilal habibi. Dari Sayyidina Hibban bin al-Aswad rahimahullah, beliau berkata, qal al-mautu, adapun kematian itu khairun, adalah satu kebaikan, yusilul habiba, yang menyampaikan seorang kekasih, ilal habibi, kepada kekasihnya. Kematian adalah satu kebaikan yang menyebabkan seorang kekasih sampai kepada kekasihnya. Yusilul habiba ilal habibi. Orang beriman sangat mencintai Allah, maka dengan kematian dia akan bahagia. Kenapa? Karena berjumpa sang kekasih, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat, para ulama, para sholihin. Ini sebagai penghibur buat kita. Yang berikutnya, Ats-Tsani wal 'Ishrun, yang ke-22. An Masruqin rahimahullahu qala ma min syai'in khairun lil mu'mini min lahdin faman luhida faqad istaraha min humumid dunya wa amina min adabillahi. Akhrajahu Banu Abi Syaibah. An Masruqin, dari Sayyidina Masruq rahimahullah, qal, beliau berkata, ma min syai'in, tidak ada sesuatu pun, khairun, itu lebih baik, lil mu'mini, bagi orang beriman, min lahdin, daripada liang lahat, liang kubur. Faman luhida, maka barang siapa yang telah dikubur di dalam liang lahat, telah dikuburkan, telah meninggal, telah dikubur, faqad istaraha min humumid dunya, maka sungguh dia telah istirahat, telah bebas, telah senang, min humumid dunya, dari kegundahan-kegundahan dunia, dari kesedihan-kesedihan dunia. Wa amina min adabillahi, dan dia telah aman dari adabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhrajahu Banu Abi Syaibah. Telah meriwayatkan tersebut Imam Ibnu Abi Syaibah. Berikutnya Ats-Tsalits wal 'Ishrun, yang ke-23. An Tawusin rahimahullahu qala la yahruzu dinar rajuli illa hufratuhu. Akhrajahu Banu Abi Syaibah. An Tawusin, dari Sayyidina Tawus rahimahullah, qala, beliau berkata, la yahruzu dinar rajuli, tidak ada yang dapat menjaga agama seseorang, illa hufratuhu, kecuali liang kuburnya. Jadi tidak ada yang dapat menjaga agama seseorang kecuali liang kuburnya. Maksudnya selama hidup di alam dunia, seseorang itu tidak aman. Agama seseorang itu rawan, rentan. Banyak ujian, banyak godaan, banyak hal-hal yang menyebabkan lemahnya iman, bahkan tercabutnya keimanan.
banyak hal-hal yang menyebabkan terjerumus ke dalam kemaksiatan, bahkan dalam kekufuran. Maka tidak ada yang bisa menjaga agama seseorang ini kecuali liang kuburnya. Maksudnya ketika dia mati dalam keadaan beriman, itu luar biasa. Maka dia telah terjaga, imannya telah terjaga. Karena dengan kematian sudah tidak akan terjadi lagi hal-hal yang menyebabkan runtuhnya iman, rusaknya agama, tidak ada. Kenapa? Sudah selesai. Karena perjuangan kita itu sampai mati. Jadi kita ini melawan hawa nafsu, kita berjuang, kita sungguh-sungguh dalam mengamalkan agama, menegakkan agama. Ini enggak lama, cuma sampai mati. Sampai mati aja. Kalau mati besok berarti hanya sampai besok saja. Dan ini sekali lagi termasuk kabar gembira buat kita agar kita tidak takut yang berlebihan terhadap kematian dan juga tidak bersedih yang berlebihan terhadap keluarga atau orang yang kita cintai yang telah meninggal dunia. Berikutnya Ar-Rabi' wal Ishrun, yang ke-24. An Atiyata rahimahullah, an'amun nasi jasadan fi lahdin qad amina minal adabi. Akhrajahu Ibnul Mubarak. An Atiyata, dari Sayyidina Atiyah rahimahullah, beliau berkata, an'amun nasi jasadan, manusia yang paling nikmat, yang paling senang jasadnya, filahdin, itu di dalam liang lahat. Jadi manusia yang paling nikmat, paling mendapatkan kenikmatan jasadnya itu filahdin, di dalam lahat. Qad amina minal adab, sungguh dia aman dari adab. Jadi orang yang meninggal dunia yang bebas dari adab kubur itu adalah manusia yang paling mendapatkan kenikmatan. Kenapa? Karena bebas dari adab, bebas dari bencana, bebas dari siksaan, dari penatnya dunia, dan juga dengan amal salehnya Allah bebaskan dari azab kubur. Itulah manusia yang paling mendapatkan kenikmatan, yang paling senang. Akhrajahu Ibnul Mubarak, telah mengeluarkan hadis ini atau ungkapan ini Imam Ibnul Mubarak. Ini hadis maktub. Berikutnya Al-Khamis wal Ishrun, yang ke-25. Wa an Sufyana rahimahullahu qala, kana yuqalu lil mauti rahatun lil abidin. Akhrajahu Ibnu Abi Dunya. Dari Imam Sufyan rahimahullah qala, beliau berkata, kana yuqalu lil mauti rahatun lil abidin. Selalu dikatakan untuk kematian rahatun lil abidin. Rohah, rehatnya bagi orang-orang ahli ibadah. Jadi kematian itu sering disebut sebagai rehatnya orang ahli ibadah. Jadi kematian itu adalah rehat, istirahatnya orang-orang ahli ibadah. Maka selama di alam dunia ini kita capek-capek, kita paksakan diri kita untuk ibadah. Gak lama, sampai mati. Sudah mati istirahat, sudah. Nanti senang selama-lamanya, bahagia selama-lamanya. Kita berjuang gak lama, kita berjuang
menyempurnakan amal ibadah, kita berjuang untuk membela agama Allah, nggak lama sampai kita mati, maka sudah istirahat, tinggal mendapatkan hasil yang nggak pernah habis. Kalau kita nanam padi, mengolah sawah, capek, siap. Kenapa? Karena kita tahu nanti ada hasilnya. Kita berangkat pagi, pulang sore, dagang misalnya, atau kerja, berangkat pagi, keluar rumah, sampai keluar desa, keluar kecamatan, keluar kabupaten, keluar provinsi, ada yang keluar pulau, ada yang keluar negeri. Kenapa? Siap capek, siap susah payah, karena tahu hasilnya nanti. Padahal hasilnya itu gak akan kekal. Hasil panen itu gak akan kekal. Hasil dagang, hasil kerja gak kekal. Akan habis juga. Tapi kita sanggup. Maka seharusnya kita lebih siap lagi untuk beramal ibadah, melakukan kebaikan. Kenapa? Hasilnya ini Masya Allah luar biasa dan kekal. Selamanya kita nikmati. Akhrajahu Ibnu Abi Dunya, telah diriwayatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya. As-sadis wal ishrun, yang ke-26. An Rabi'ata bani Zuhairin rahimahullahu qala qila li Sufyan ats-Tsauri rahimahullah kam tatamanna al-maut wa qad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala law sa'alani rabbi laqultu ya rabbi li thiqati bika wa khawfi minan nasi ka'anni law khalaftu wahidan faqultu hulwatun wa qala murratun la khiftu ayyata'ata dami. Akhrajahu Al-Khattabi fil Uzlati. An Rabi'ata bin Zuhairin rahimahullah, dari Sayyidina Rabi'ah bin Zuhair rahimahullah. Beliau berkata, qila li Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, telah ditanyakan kepada Imam Sufyan ats-Tsauri rahimahullah, kam tatamannal mauta, betapa banyak engkau mengharapkan kematian, betapa seringnya engkau menginginkan mati, betapa seringnya engkau mengharapkan kematian, berangan-angan terhadap kematian. Waqad naha anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah melarang dari hal itu. Maka Imam Sufyan ats-Tsauri menjawab, "Lau sa'alani Rabbi, kalau Tuhanku bertanya kepadaku tentang hal itu, kenapa kok aku sering menginginkan kematian, banyak mengharapkan kematian? Laqultu, maka pasti aku menjawab, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ithiqati bika, hal itu karena percayanya aku denganmu, karena thiqahnya aku, karena kepercayaanku, keyakinanku bika denganmu. Aku yakin kepadamu ya Allah, aku pasrah kepadamu ya Allah. Wa khaufi minan nasi, dan karena kekhawatiranku terhadap manusia, karena ketakutanku terhadap manusia, takut kalau berbaur dengan manusia. Ka'anni law khalaftu wahidan, seakan-akan aku, ini kata Imam Sufyan ats-Tsauri, law khalaftu wahidan, kalau aku berselisih terhadap satu orang, kalau aku menselisihi satu orang, berbeda pendapat misalnya, faqultu hulwatun, kemudian aku berkata hulwatun, ini manis, hulwah, wa qala murratun, dan dia berkata ini pahit. Aku khawatir nanti ada beda pendapat, namanya berbaur dengan manusia itu selalu ada perbedaan pendapat. Terkadang ada yang pro dengan kita, ada yang kontra. Aku khawatir kalau aku
menselisihi satu orang dalam satu pendapat. Aku katakan ini manis, kata dia ini pahit. Lakhiftu ayata'ata dami, maka aku khawatir dia akan menumpahkan darahku, akan mengambil darahku, akan menumpahkan darahku. Memang itulah di dunia, karena dengan banyaknya berbaur, maka timbul banyak masalah ini masalah itu. Maka diantara keutamaan uzlah yang para ulama jelaskan, yaitu menghindari tadi. Karena dengan berbaur dengan manusia itu akan timbul banyak masalah, itu gak bisa dihindari. Sehingga hal itu akan mengganggu hati kita, mengganggu pikiran kita. Harusnya selalu ingat kepada Allah, selalu bermanis-manis di dalam munajat dengan Allah. Gara-gara pikiran tadi terganggu. Akhrajahu al-Khattabi fil uzlati. Ini diriwayatkan oleh Imam Al-Khattabi di dalam kitabnya Al-Uzlah, pembahasan tentang uzlah. Meskipun nanti para ulama juga menjelaskan di antara adab uzlah, niatnya bukan menghindari keburukan orang, tapi niatnya agar orang terhindar dari keburukan kita. Karena kalau niatnya kok menghindari keburukan orang, berarti kita ini termasuk ada kesombongan, ada bangga diri, rasa diri lebih baik daripada orang lain. Justru kita beruzlah itu niatnya agar orang terhindar dari keburukan kita. Intinya para ulama menjelaskan di dalam masalah uzlah akan membahas pentingnya uzlah. Tapi ada hal tertentu atau kondisi tertentu justru lebih baiknya berbaur. Semua ada min plusnya. Maksudnya ya kita pilih mana, berbaur atau uzlah. Ya pilih semuanya. Kita pilih semuanya, berbaur dan uzlah juga. Tinggal kita atur kondisinya, kita atur waktunya. Kapan sebaiknya uzlah, mengasingkan diri, kapan sebaiknya kita berbaur. Kalau berbaur ada kebaikan, maka berbaurlah. Kalau berbaur malah ada keburukan, maka beruzlahlah. Tergantung kondisi. Wa qala al-Khattabi, dan Imam Al-Khattabi rahimahullah ta'ala berkata, ansyadana ba'du ashabina Al-Mansur bin Ismail qad qultu idza madahu al-hayata fa'aktharu fil mauti alfu fadilatin la tu'rafu minha amanu liqa'ihi biliqa'ihi wa firaqu kulli mu'ashirin la yunsifu. Wa qala al-Khattabi rahimahullah ta'ala, Imam Al-Khattabi berkata, ansyadana ba'du ashabina, sebagian sahabat kami, bisa artinya sahabat, bisa artinya sebagian murid beliau, telah membacakan nasyid, telah menyampaikan sebuah syair, yaitu siapa? Al-Mansur ibnu Ismail. Imam Al-Mansur bin Ismail telah menyampaikan nasyid, menyampaikan sebuah syair kepada kami. Qad qultu, sungguh aku telah berkata, dijawab oleh beliau. Idza madahul hayata fa'aktharu, ketika mereka manusia memuji kehidupan, idza madahu al-hayata fa'aktharu, ketika mereka memuji kehidupan, fa'aktharu, mereka memperbanyak pujian terhadap kematian. Pokoknya menyampaikan pentingnya hidup, nikmatnya kehidupan, pokoknya macam-macam. Fil mauti alfu fadilatin la tu'rafu, padahal di dalam kematian ada 1000 fadilah, ada 1000 keutamaan la tu'rafu yang tidak dikenal. Padahal kematian lebih utama. Minha, di antara 1000 keutamaan mati itu apa? Amanu liqa'ihi biliqa'ihi, aman pertemuannya dengannya. Aman pertemuannya, perjumpaannya dengan biliqa'ihi, dengan perjumpaannya. Maksudnya apa? Di dalam kematian itu ada perjumpaan dengan sang kekasih, yaitu Allah Ta'ala dan baginda Rasulullah SAW.
Wa firaqu kulli mu'asyirin la yunsafu. Dan di dalam kematian itu, di antara keutamaannya mati apa? Berpisah. Berpisah dengan siapa? Wa firaqu kulli mu'asyirin la yunsifu. Berpisah dengan setiap orang yang kita bergaul dengannya, atau wa firaqu kulli mu'asyarin, berpisah dengan setiap orang yang kita bergaul dengannya, la yunsifu, yang dia enggak insaf, enggak berbuat adil, enggak berbuat baik. Kita akan bebas dari gangguan orang-orang yang tidak berbuat baik. Ini diantara keutamaan kematian. Ini yang kita bahas, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Demikian akhirul kalam. Wallahul musta'an wa alaihi tiklan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.